Hello everyone, welcome to my channel. I'm Elias Safarabiso, a student of English Education Study Program from Santo Paulos Catholic University, Ruteng. I'm currently doing my internship at SMK Swakarsa Ruteng. And I would like to take this opportunity to share a video tutorial that I made as part of my coursework. In this video, I will show how we can use technology, specifically the ChatGPT platform, as a tool in the English learning process. The topic I will say is narrative text, and later I will present this material directly in the class 5 Perhotelan of SMK Swakarsa Ruteng. Hopefully this video can be a reference, inspiration, and of course useful of teacher, students, and other student friends. Okay guys, let's start the video tutorial. So guys, let's get straight to the tutorial. The first step is to open Google Chrome. Once it's open, type ChatGPT. In the search, click ChatGPT. Okay guys, so guys, don't forget to sync up first if you haven't already. In this case, the account is already registered, so we can go straight to our destination. Okay, we can immediately ask ChatGPT to make a PowerPoint. Point about narrative text. Okay, click scroll. Okay, next we can immediately ask ChatGPT make PowerPoint. Just click add in a few minutes. Okay, once it's approved, just click the download link for the PowerPoint file. And after that it's ready and we can check it. Okay. Okay, in the material is still lacking, we can ask ChatGPT to add the missing parts. Okay, so guys, that's the tutorial for me, and I hope it's useful. Okay, thank you. My name is Elias Safarabiso, and this morning I will teach the topic of narrative text in APH 5, and then I designed the PowerPoint using Canva. Good morning.
Kita belajar apa? Oke, baik, langsung saja kita ke pengertian naratif teks. Jangan lupa adik-adik tulis. Narrative text is a type of text that tells a story or an event. It is designed, entertain, inform, or teach the reader. Sudah. Listener by narrating a sequence of events. Jadi saya bacakan sekali lagi. Narrative text is a type of text that tells a story or event. It is designed to entertain, inform, or teach the reader or listener by narrating a sequence of events. Jadi dalam bahasa Indonesia, teks naratif adalah jenis teks yang menceritakan sebuah kisah atau peristiwa. Teks ini dirancang untuk menghibur, memberi informasi atau mengajarkan sesuatu kepada pembaca atau pendengar dengan menceritakan rangkaian peristiwa. Sudah paham? Apa pengertian naratif teks adalah? Ya, satu orang tulis di depan. Siapa yang bisa? Satu orang. Baik, ulangi. Pengertian naratif teks. Naratif teks adalah jenis teks yang menceritakan sebuah kisah atau peristiwa. Titik. Sudah. Teks ini dirancang untuk menghibur, sudah. Memberi informasi, sudah. Sudah. Atau mengajarkan sesuatu kepada pembaca atau pendengar atau mengajarkan sesuatu. Sudah. Kepada pembaca atau pendengar dengan menceritakan rangkaian peristiwa. Sudah. Sudah. Oke, baik. Apa tadi pengertian naratif teks? Yang bisa angkat tangan. Oke, Kakak. Naratif teks adalah jenis teks yang menceritakan sebuah kisah atau peristiwa. Teks ini dirancang untuk menghibur, memberi informasi atau mengajarkan sesuatu kepada pembaca atau pendengar dengan menceritakan rangkaian peristiwa. Okay, thank you. Keep silent, please. Please, once again. Naratif teks adalah jenis teks yang menceritakan sebuah kisah atau peristiwa. Teks ini dirancang untuk menghibur, memberi informasi atau mengajarkan sesuatu kepada pembaca atau pendengar dengan menceritakan rangkaian peristiwa. Okay, in English? Bisa? Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kalian.
Baik, berikut the purpose of narrative text. The first one. Catat. The purpose of narrative text. The first one is to entertain the readers or listeners. Second one is to tell a story about something that happened in the past. The last one is to provide a moral or lesson through storytelling. Do you understand, guys? Oke, baik, saya akan mulainya. The purpose of narrative text. Kakak. The purpose of narrative text. The first one is to entertain the readers of internet. Sudah? The first one is yang pertama kali-kali to entertain. Sudah? To entertain. To entertain. Sudah? The readers. Saya periksa bila apa salah berintensif. Sudah. Okay. Second one is to tell a story about something that happened in the past. Okay, the last one is to provide moral lesson through the storytelling. Okay, next, social function. Social function. Jangan lupa tulis. The first one is to entertain the readers. The last one is to convey moral lesson for values. Oke, baik. Untuk generis dan berikutnya generis structure. Dan untuk ini adik-adik harus perhatikan baik-baik karena di akhir pembelajaran kita ada apa? Saya ada pertanyaan buat adik-adik dan adik-adik wajib menjawab. Dari fokus ya. Oke, generis structure. Sudah. Oke, yang pertama orientation. Dari orientation ini adalah sudah pengenalan dalam cerita atau dalam sebuah teks, narrative teks. Pengenalan, karakteristik, setting, waktu dan tempat, dan situasi. Sudah. Berikut complication, yaitu describe the problem, masalahnya, konflik yang terjadi dalam cerita, challenges faced by the characters. Sudah. Divide, mengilu, empat orang divide. Yang kedua itu complication.
Describe the problem. Kami kita lanjut jauh lagi dengan instructor. The first one, presentation. Kenalan, identification, karakter, safety, time, dengan cepat. Okay. Second one is complication. Describe the problem, conflict, or challenges faced by the characters. Sudah. Oh ya, karena kekayaan perbuatan, lihat catatan tulisnya teman. Sudah. The last one is visualization. Cara tulisnya RESOLUTL. Sudah. Okay, so how the problem of conflict is solved and ended. So how the problem of conflict is in conflict is chapter. So how the problem or conflicts is solved or ended. So how the problem or conflicts is solved or ended. Sudah? Yang di belakang saya cek, kalau tidak catat, kamu lihat. Oke, next, language feature atau kaidah kebahasaan. Yang pertama itu, the first one is menggunakan past tense. Catat, past tense. Language feature. Yang kedua, for example, run, home, and sudah. For example, run, home, and sudah. Next time, Jangan berat untuk menulis catatan dengan administratornya. Adik-adik harus melakukan yang terbaik karena lihat pelajaran dan kesempatan sebenarnya. Next time,
finally to okay, next. Tracking the next picture. To describe problem. Describe problem. Place or things. The place or things. Next specific participle. Specific participle. Usually focus on contain karakter. Okay, next kita akan masuk ke contoh naratif teks. Sampul naratif teks. Ada video. Baik. Kalau saya akan membacakan ini. Witness the last puppy. Last Saturday, boy named Tom. Topiknya judulnya The Last Puppy. Last Saturday, a boy named Tom was working in the park near his house. The sun was shining and the birds were singing. One day, suddenly, Tom saw a small puppy hiding under the bed. The puppy appeared scared and hungry. Tom wanted to help the puppy but didn't know what it was. Tom decided to take the embryo and make process to find out. After days, the puppy some process and take the puppy. Baik, itu adalah dari teks. Oke, baik adik-adik. Tadi saya sudah membacakan tentang contoh teks naratif. Nah, sekarang adik-adik buat contoh teks naratif sekarang. Yang bisa sebentar maju di depan ya. Pojok. Baik adik-adik, apakah kamu sudah membuat contoh naratif teks? Sudah? Oke, baik. Siapa yang bisa? Angkat tangan dan maju ke depan. Yang lain fokus ya. Satu orang sebentar baca karena kan kayak tulis. Satu orang sebentar baca, saya random saja. Tergantung saya pilih siapa yang baca.
challenge please. Tolong jadi. Sudah. Oke baik. Kakak di sini. Kakak bisa. Bisa dikali. Siap. Siap kak. Day, a boy named Tom was walking in the park near his house. The sun was shining and the birds were singing. Suddenly, Tom saw a small puppy hiding under the bench. The puppy looked scared and hungry. Tom wanted to help the puppy but did not know who she was. Tom decided to take the puppy home and make poster to find his owner. After 2 days, the puppy's owner saw the poster and came to take the puppy back. Thanking Tom for his kindness, and Tom felt happy. Okay, close. Baik. Di dalam cerita yang teman kalian sudah tulis. Nah, untuk sekarang tugasnya adik-adik itu yang pertama tentukan introduction of time, place, and characteristics dalam cerita ini. Bagaimana tadi? Dalam cerita ini kan introduction-nya bagaimana? Kenalan dari bagian apa ya? Apa nih? Introduction itu dan time place-nya dari sini sampai sini. Terus siapa saja tokoh-tokoh dalam ceritanya? Ada berapa? Bagus. Nah, sekarang waktu dan tempat terjadinya cerita. Waktunya kapan? Tempatnya kapan? Siapa bisa yuk? Waktunya ini. Tempatnya di mana? Tempatnya di rumahnya. Terjadinya itu terjadi di dekat rumahnya Tom. Ini tadi. Sudah. Oke, yang berikut itu sudah. Gimana interaksinya? Interaksi dalam cerita ini gimana? Coba sekarang baca interaksinya. Dari mana sampai mana? Interaksi pengenalan. Satu orang angkat tangan, lalu baca. Lalu cari mulai dari mana sampai mana? Kenalan dalam cerita ini tadi kan? Yang bisa angkat tangan baca. Bisa. Siapa yang bisa cepat saja? Waktu selama 4 bulan.
sudah saya kasih tahu tadi, kamu berubah dulu. Saya kasih tahu, sudah kasih tahu dari mana sampai mana. Oh ya, silakan. Stand up terus. Stand up. Interaksinya, pengenalan dalam cerita. Itu saja. Yang lain, oke terima kasih. Yang lain. Di paragraf berapa tadi? Paragraf berapa, Pak? Oke, silakan. The sun was shining and the breeze will cease. Sampai situ saja. Ya, Pak. Yang lain. Oh, tahu sampai tahu. Saya kok ikan bakar. Kenapa? Oke, yang berikut pesan moral dalam cerita ini bagaimana? Pesan moral dalam cerita yang bisa angkat tangan. Silakan. After today, the Catholic hours saw the monster and come to take the day. The chicken come from his image and come take the peace. Oke, terus yang lain, yang lain nih. Yang lain nih. Yang lain, yang lain. Baik, kalau tidak ada pesan moral kita ini adalah membantu orang lain adalah hal yang paling membahagiakan, menyenangkan. Jadi itu pesan moral yang ada dalam cerita ini. Apa tadi pesan moralnya adik-adik? Membantu orang lain adalah hal yang membahagiakan, menyenangkan. Coba angkat tangan. Oke. Membantu orang lain, membantu orang lain adalah hal yang membahagiakan dan menyenangkan. Oke, baik. Saya akan menuliskan pesan moral kita ini adalah membantu orang lain adalah hal yang paling menyenangkan, membahagiakan. Jadi itu pesan moral dalam cerita. Oke, baik adik-adik. Jadi untuk tugas adik-adik itu kerjakan ini baik. Membuat contoh teks naratif. Tulis ini. Menulis naratif teks, terus dalam teks naratif yang adik-adik tulis itu tentukan dia punya introduksinya, pengenalan dalam cerita, habis tokoh-tokoh dalam cerita, waktu dan tempat terjadinya cerita. Sudah itu.
Yang pertama itu, ketika adik-adik sudah menulis teks naratif, nah, tugas berikutnya adik-adik itu menentukan interaksinya atau pengenalannya. Yang berikut itu tempat terjadinya cerita. Yang berikut itu tokoh dalam cerita, tokoh-tokoh dalam cerita. Yang berikut pesan moral dalam cerita. Oke, baik. Apa tugasnya tadi? Yang pertama, yang kedua, satu orang yang bisa satu orang. Yang berikut, oke, baik. Jadi itu tugas adik-adik ya. Oke, sekian untuk materi yang kita hari ini. Sebelum pulang, saya minta satu orang ketua. Diam saja. Halo. Halo. Diam saja. Kita balik. Ya Tuhan, kami sangat terima kasih padamu atas berkat dan perlindungan Yesus dari pagi sampai saat ini. Sekarang kami belum menerima masing-masing menjaga segala kami dalam perjalanan. Kami berdoa di Yesus dan sepanjang sekarang.